Generasi terbaik, generasi khairul ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah keharibaan habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan insyaallah sampai kepada kita selaku umatnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita bisa menikmati bulan Ramadan yang sangat istimewa ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datangnya bulan Ramadan, ada dua hal yang Rasul selalu laksanakan. Yang pertama, Rasul selalu memberikan kabar gembira kepada seluruh sahabat bahwasanya Ramadan telah tiba. Sehingga Rasulullah pun memerintahkan sahabat dan kita semua untuk menyambut bulan Ramadan dengan mengucapkan marhaban ya Ramadan. Karena Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa di antara seluruh bulan yang ada. Dan juga di bulan Ramadan terdapat banyak sekali keberkahan. Yang kedua, Rasulullah SAW selalu memberikan penjelasan terkait dengan amalan-amalan yang utama yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini. Ramadan sering disebut juga sebagai Syahrul Maghfirah, yakni bulan ampunan. Karena salah satu keutamaan di bulan Ramadan adalah Allah memberikan ampunan yang sangat luar biasa kepada kita semua. Di bulan-bulan sebelumnya, kita sering sekali melakukan kesalahan, kekhilafan, bahkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap kita yang tidak ahsan terhadap teman-teman kita? Bagaimana sikap kita yang tidak baik kepada orang tua kita? Kemudian kepada guru-guru kita, kepada keluarga kita, bahkan mungkin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan Ramadan ini Allah berikan seluas-luasnya kesempatan kepada kita agar kita melakukan berbagai amal kebaikan, amal soleh, sehingga Allah dapat mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan juga bulan ini merupakan bulan kesempatan bagi kita untuk meminta maaf kepada saudara-saudara kita. Ustadz akan menyampaikan sebuah kisah yang sangat luar biasa. Jadi, pada waktu itu Rasulullah SAW keluar dari rumahnya untuk menyampaikan khutbah di atas mimbar pada waktu itu. Nah, Rasulullah SAW akhirnya naik ke tangga pertama menuju mimbar. Kemudian Rasulullah SAW berkata, amin. Kemudian Rasul naik lagi ke tangga berikutnya. Rasul kembali berkata, amin. Kemudian Rasul naik pada tangga yang terakhir. Kemudian Rasul kembali berkata, amin. Setelah itu Rasul kembali berkhutbah.
di hadapan seluruh sahabatnya. Setelah Rasulullah SAW mengakhiri khutbahnya, Rasulullah turun dari mimbar. Kemudian para sahabat terheran-heran dan bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kami mendengarkan apa yang engkau ucapkan." Para sahabat heran, kenapa Rasulullah SAW terus berkata amin, sementara tidak ada seorang pun yang berdoa pada waktu itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para sahabat, sebetulnya tadi itu ada malaikat Jibril yang mendoakan." 3 hal yang kemudian didoakan oleh malaikat Jibril. Yang pertama, rahmat Allah akan dijauhkan pada orang-orang yang dia memiliki orang tua, tapi orang tuanya tidak dibahagiakan oleh dia. Orang tuanya ataupun dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Bahkan orang tuanya sampai usia lanjut, ia tidak membahagiakan dan tidak berbakti kepada orang tuanya. Kemudian Rasulullah mengaminkan doa Jibril. Yang kedua, malaikat Jibril berdoa, semoga Allah menjauhkan rahmatnya dari orang-orang yang dia mendapatkan bulan Ramadan, tapi setelah bulan Ramadan itu berakhir, Allah tidak memberikan ampunan kepadanya. Nauzubillah ya. Sementara bulan Ramadan itu bulan yang sangat Allah berikan kesempatan kepada kita untuk diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai amal soleh. Kemudian yang ketiga, Allah akan menjauhkan rahmat bagi orang yang dia itu ketika diucapkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak bersolawat kepadanya. Na'udzubillah ya, summa na'udzubillahi min dzalik. Nah, anak-anak Ustaz, sangat luar biasanya bulan Ramadan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada bulan tersebut, sehingga ketika kita tidak memanfaatkan bulan ini dengan baik untuk mendapatkan ampunan, maka rahmat Allah akan dijauhkan dari kita. Nauzubillah. Bahkan dalam keterangan lain disebutkan bahwasanya celakalah ia yang setelah mendapati bulan Ramadan pergi darinya, kemudian dia itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, di bulan Ramadan ini Ustaz akan sampaikan kembali bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang dia itu berpuasa pada bulan Ramadan hanya karena keimanannya dan juga berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ampunan atas dosa-dosa yang ia lakukan sebelumnya. Itu yang pertama. Jadi jika saum kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia mendirikan salat pada bulan Ramadan kembali karena iman dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga akan kembali mengampuni dosa-dosanya yang sebelumnya. Jadi, yuk di bulan Ramadan ini kita perbanyak sholat tarawihnya luar biasa. Kadang-kadang kita malas atau capek setelah puasa seharian, kemudian tidak sholat tarawih. Yuk kita sholat tarawih, karena sangat luar biasa pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah luar biasa karena dalam bulan Ramadan kita akan mendapati satu malam yang malam itu lebih mulia daripada 1000 bulan, ya, yang kemudian kita sebut sebagai Lailatul Qadar.
Nah, jika kita sholat, kemudian kita beramal soleh pada malam itu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang selanjutnya adalah sedekah, anak-anakku sekalian. Sedekah pada bulan Ramadan itu dapat menghapuskan dosa-dosa. Bahkan Rasulullah SAW bersabda bahwasanya sedekah pada bulan Ramadan itu dapat menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Gitu ya. Perumpamaannya seperti itu. Nah, yang terakhir adalah zakat fitrah yang kemudian kita bayarkan dapat mensucikan kita dari berbagai kekhilafan dan dosa, perbuatan-perbuatan perkataan yang tidak ahsan, perbuatan dan perkataan yang tidak baik, yang menyakiti orang-orang sekitar kita. Kemudian Allah akan mensucikannya dengan zakat fitrah. Khusus untuk sedekah, ini Ustadz akan memberikan tantangan bagi anak-anak sekalian. Karena kemarin kita sudah membuat kotak infak ya di rumah masing-masing. Nah, Ustaz akan sampaikan sebuah hadis yang sangat luar biasa bahwasanya Rasulullah SAW sangat mencintai sedekah dan waktu yang terbaik ketika bersedekah adalah pada pagi hari atau pada waktu subuh. Makanya kemudian disebut dengan sedekah subuh. Ini luar biasa. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah setiap subuh, setelah sholat subuh, anak-anak Ustadz akan memasukkan koin 500 rupiah ke dalam kotak tersebut. Ya, kemudian nanti setelah setiap hari, setiap subuh, kalian isi, insya Allah akan banyak. Setelah banyak, nanti kita akan kumpulkan dan kita akan sedekahkan kepada orang-orang yang layak. Nah, terakhir Ustadz sampaikan, Ustadz ingatkan lagi bahwasanya sebagai manusia kita adalah makhluk yang lemah dan juga penuh dengan dosa. Pertama, manusia ataupun kita seringkali melalaikan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita menunda-nunda sholat kita. Kemudian selanjutnya adalah kita bahkan menzolimi diri sendiri. Kita tidak merawat dan menjaga tubuh kita dengan baik, tidak membersihkan tubuh kita dengan baik, tidak membersihkan lingkungan kita dengan baik. Kemudian selanjutnya kita juga mungkin sering sekali menyakiti perasaan teman-teman kita, berkata yang tidak ahsan dan berbuat yang tidak ahsan kepada teman-teman kita. Berkaitan dengan makanan halal dan thayyib, seringkali kita menyakiti tubuh kita dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak baik. Nah, maka dari itu di bulan Ramadan dilatih untuk senantiasa menjaga kesehatan tubuh kita, ya, dengan mengonsumsi makanan-makanan yang sehat pula, insya Allah untuk sahur dan berbukanya. Kemudian pola makan kita terjaga hanya di 2 waktu itu saja. Maka dari itu, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwasanya puasa insyaallah akan menjadikan kita sebagai makhluk yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang merasa takut untuk melakukan dosa. Makhluk yang senantiasa memperbaiki diri, yang selalu bersemangat
untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah setelah Ramadan kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak yang lebih soleh lagi. Ya. Sekian dari Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.